Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini, perkuliahan hari ini mengenai manajemen aset sektor publik. Oke, kita siap-siap ya. Kita pelajari bagaimana mengenai manajemen aset sektor publik. Oke, sebelumnya harus kita pahami dulu bahwa sektor publik itu termasuk ada pemerintahan dan juga ada perusahaan milik pemerintah. Itu adalah sektor publik. Nah, untuk hari ini kita akan fokuskan pembahasan kita. Sektor publik di sini terkait dengan pemerintahan. Oke. Kita mulai dari definisi dulu ya. Definisi manajemen. Apa sih manajemen sebetulnya? Oke. Menurut J.R. Terry, bahwa manajemen itu kegiatan mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan dilakukan oleh individu-individu yang menyumbang upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi si Terry ini mendefinisikan si manajemen tersebut adalah bahwa bagaimana si organisasi itu memiliki tujuan dulu jelas. Nah, tujuan tersebut dicapai. Caranya bagaimana? Caranya melibatkan orang-orang ataupun individu-individu, mereka menggunakan ataupun mereka menyumbangkan potensinya, upayanya seperti baik pikiran, tenaga, dan hal yang lainnya untuk mencapai tujuan dari organisasi yang sudah ditetapkan tersebut. Oke. Ada pendapat lain juga bahwa manajemen itu adalah seni untuk melaksanakan dan mengatur. Jadi jelas sekali kalau bicara seni berarti dari satu orang ke orang yang lainnya bisa berbeda, pendekatannya bisa berbeda karena ini seni ya. Jadi manajemen itu bisa dikatakan seni juga. Yang ketiga, manajemen itu mencakup proses ya, efektif dan efisien. Nah, manajemen ada tujuannya adalah bagaimana pengelolaan itu bisa tercapai melalui suatu proses yang efektif dan efisien. Nah, sekarang pertanyaannya, silakan ini menjadi pertanyaan kalian, apa itu efektif dan apa itu efisien? Silakan nanti jelaskan kepada saya ya, apa itu efektif dan apa itu efisien. Selanjutnya, Robin and David dia menjelaskan bahwa kalau dalam bahasa Inggris nih ya, saya coba bacakan dulu. The terms management refers to the process of getting things done effectively and efficiently through and with other people. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa sederhana bahwa si manajemen itu adalah bagaimana suatu pekerjaan bisa diselesaikan, bisa dikerjakan melalui tangan orang lain secara efektif dan efisien. Oke, jadi paham ya? Jadi kalau manajemen itu jelas tidak dilakukan sendiri, tapi melibatkan banyak individu, banyak orang di dalamnya, termasuk eh, bagaimana tujuan itu tercapai. Jadi kalau saya ibaratkan nih, tukang pangkas, ya tukang pangkas yang tradisional lah katakan, itu tidak menggunakan manajemen. Kenapa? Karena dilakukan segalanya sendiri. Dari mulai konsumen datang menyambut, dia potong rambutnya, terus keramasin dia, terus dia juga yang nerima uangnya, dan sampai selesai itu dilaksanakan oleh satu orang. Itu bukan dikatakan manajemen gitu kan ya. Kalau manajemen itu harus jelas tujuannya apa, bagaimana prosesnya, dan segalanya tidak dilakukan sendiri. Tetapi bagaimana dikerjakan secara efektif dan efisien menggunakan seni yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Jadi satu perusahaan dengan perusahaan yang lain mungkin menggunakan manajemen yang berbeda, gitu kan ya. Demikian juga halnya di sektor publik, di sektor pemerintahan, guideline-nya ada, panduannya ada, terus SOP-nya ada, tetapi pendekatan manajemennya itu mungkin saja bisa berbeda karena ini terkait dengan seni gitu kan ya. Oke, bagaimana hubungan interaksi antara pimpinan dengan bawahan, segala macam itu salah satu pola-pola manajemen ya. Oke, kita lanjut terkait dengan fungsi manajemen itu sebetulnya untuk apa? Oke, ini masih menurut si Terry ya, J.R. Terry itu mengemukakan bahwa manajemen itu berfungsi 4 aspek ya, dari mulai perencanaan, terus pengelolaan atau organizing, terus ada juga pelaksanaan,
atau actuating, dan juga ada yang terakhir adalah controlling ataupun pengendalian. Nah, ini tahapan yang berjenjang ya, si fungsi manajemen itu. Jadi dia merencanakan dulu hal-hal apa saja yang ingin dicapai, hal-hal apa saja yang ingin dikerjakan untuk tujuannya ya. Ini harus kuat dulu di perencanaan. Jadi kalau tanpa perencanaan itu jadinya ngacak nantinya. Jadinya kalau dalam bahasa Sundanya itu ngapruk gitu kan. Perencanaan jelas dulu dong. Perencanaannya apa, mau ngapain, siapa, to do what. Oke, jadi to do what, who's done that gitu kan. Siapa yang melakukan apa, itu harus jelas dulu di pertama. Nah, yang kedua adalah organizing. Bagaimana pengelolaan hal tersebut? Bagaimana cara mengelolanya? Oke, itu dibuatkan divisi, dibuatkan bagian, dibuatkan bagaimana perancangannya. Itu di organizing dalam pengelolaan. Nah, kalau actuating itu lebih ke pelaksanaan. Si pelaksanaan ini harus disesuaikan dengan apa yang sudah direncanakan. Terus who's doing what-nya juga harus jelas. Siapa yang melakukan apanya juga harus jelas. Nah, di actuating ini betul-betul diimplementasikan. Nah, berikutnya fungsi dari controlling ya. Fungsi dari controlling itu dia mencoba untuk menjaga bagaimana yang sudah direncanakan itu dilaksanakan dengan baik dan benar. Ya. Oke. Jadi ini adalah siklus ataupun rangkaian kegiatan dalam pengelolaan, dalam manajemen. Fungsinya itu si manajemen ini untuk ini. Jadi mulai perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengendalian. Pengendalian jelas tadi, pengendalian itu sejenis evaluasi ya, ataupun pengawasan bagaimana perencanaan bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan. Oke. Karena kita bicara masalah manajemen aset sektor publik, selanjutnya kita ke definisi aset next ya. Oke, definisi aset. Apa itu aset? Sebetulnya sih aset itu secara umum adalah barang, things ya, atau sesuatu, anything gitu kan. Jadi barang itu bisa berwujud, bisa juga tidak berwujud. Jadi bisa things ataupun juga bisa anything yang mempunyai nilai ekonomi. Nah, ini. Jadi barangnya harus ada nilai ekonominya dong. Kalau nggak ada nilai ekonomi ya barangnya nggak bisa dikatakan aset. Jadi harus ada economic value ya, ada nilai asetnya. Oke, terus dia punya nilai komersil. Nilai komersil itu berarti ada harganya. Oke. Terus bisa juga nilai tukar selain nilai komersil. Jadi kalau dia ditukar segala macam bisa dikonversikan dengan nilai yang dimiliki oleh badan usaha, instansi ataupun juga individu. Nah, Anda bisa mengatakan itu adalah aset kalau ada nilainya. Ada nilai ekonomisnya, ada harganya, segala macam, itu bisa Anda katakan aset. Kalau nggak ada nilainya itu bukan aset lagi. Itu menurut Siregar tahun 2004 ya. Oke, next terkait dengan jenis aset. Aset itu ada yang tangible, berwujud, ada juga aset yang tidak berwujud atau intangible. Saya coba jelaskan di sini mengenai aset berwujud misalnya. Aset berwujud juga itu kalau dalam akuntansi ada aktiva ya. Ada aktiva tetap dan juga aktiva lancar. Nah, aset berwujud itu ada aset yang betul-betul mudah dicairkan dalam waktu yang cepat seperti kas, seperti uang, terus barang-barang surat berharga segala seperti itu masuknya ke aktiva lancar. Aktiva tetap dalam bentuk apa? Aktiva tetap misalkan dalam bentuk tanah ya, dalam bentuk kendaraan, dan kendaraan juga masuk aset yang bergerak ya, karena dia beda dengan tanah. Kalau tanah tidak bergerak wujudnya ya. Oke, aset tidak berwujud seperti apa? Aset tidak berwujud adalah misalnya nama baik perusahaan, goodwill ya. Goodwill itu adalah aset. Kalau kita si perusahaan sudah punya nama baik, itu adalah aset. Jadi ketika memproduksi barang, orang sudah tidak kaget lagi dengan barang tersebut. Oh, ini si perusahaannya udah bagus loh. Kalau dia bikin barang pasti kualitasnya bagus. Nah, itu aset sebetulnya, punya nilai. Oke. Jadi kalau perusahaan dijual pun juga beda, perusahaan yang baru berdiri dengan perusahaan yang udah lama, yang udah terkenal dan perusahaannya sudah dipercaya oleh masyarakat, itu dia punya aset, yaitu asetnya nama baik si perusahaan tersebut.
Oke, selanjutnya kita coba gabungkan antara aset dan manajemen, yaitu manajemen aset. Oke, jadi kita belajar secara definisi aja dulu lah. Kita pelan-pelan belajar secara definisi ya. Oke, manajemen aset itu apa? Manajemen aset itu merupakan suatu proses yang sistematis ya. Jadi manajemen pengelolaan ya, manajemen itu aset itu adalah harta yang dimiliki. Jadi kalau manajemen aset suatu proses yang sistematis untuk mempertahankan, upgrade itu meningkatkan kualitasnya ya, ataupun mengganti dengan yang lebih bagus, mengoperasikan ya, bagaimana si aset itu dioperasikan, digunakan ya, ataupun menggabungkan prinsip rekayasa dengan praktek bisnis yang sehat dan alasan ekonomi. Oke. Jadi jelas bahwa bisa juga si manajemen aset itu dia mengelola bukan hanya satu aset, tapi berbagai macam aset digabungkan, direkayasa, bagaimana dikelola di berbagai macam jenis aset tersebut dengan praktek bisnis untuk menyediakan praktek bisnis yang sehat dan alasan ekonomi, dan menyediakan alat untuk memfasilitasi pendekatan yang lebih terorganisir dan fleksibel untuk membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapai harapan publik. Nah, itu. Jadi jelas tujuannya manajemen aset itu kembalinya lagi kepada publik, kepada masyarakat ataupun pengguna. Bagaimana pengelolaan ini nanti dimanfaatkan oleh publik dalam setiap pengelolaan dari aset ini, gitu kan ya. Oke, kalau menurut dari British Standard Institution Public ya, bahwa dia menjelaskan manajemen aset itu adalah suatu aktivitas yang sistematis dan terkoordinasi. Sama sih sebetulnya dengan definisi di atas. Ini juga sama menjelaskan manajemen aset itu aktivitas yang sistematis dan terkoordinasi. Oke, dan dipraktekkan ya, dan prakteknya itu melalui suatu organisasi secara optimal dan secara berkelanjutan ya. Dikelolanya itu secara optimal dan berkelanjutan si aset ini, terus bagaimana sistemnya seperti itu ya. Nah, ini terkait juga dengan kinerja ya, bagaimana kinerja, bagaimana risiko, dan bagaimana pengeluaran yang dilakukan dalam siklus pengelolaan aset ini. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai perencanaan strategi dari si organisasi ini ya. Itu kira-kira mengenai definisi manajemen aset. Oke, barusan udah kita manajemen apa, aset apa, dan juga manajemen aset apa. Selanjutnya kita lihat sektor publik, karena judulnya tadi manajemen aset sektor publik. Oke, kita coba lihat apa sih sebetulnya sektor publik. Oke, menurut Bastian 2016, dia bilang bahwa sektor publik itu merujuk pada organisasi publik, terutama pemerintah ya. Yaitu organisasi yang menggunakan dana masyarakat dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oke, catat ya, bahwa sektor publik itu tujuan utamanya itu adalah pelayanannya apa? Untuk kesejahteraan masyarakat. Oke. Dengar itu pemerintah ya. Jadi sektor publik itu pemerintah ataupun perusahaan milik pemerintah, tujuannya untuk apa? Kesejahteraan masyarakat ya. Oke. Jadi organisasi publik ya, organisasi sektor publik juga dituntut untuk bertahan, berkembang, dan beradaptasi dengan lingkungan. Jadi harus sektor publik ini harus maju gitu, nggak bisa gitu aja terus dari dulu. Dia juga harus bertahan, berkembang, dan juga beradaptasi dengan lingkungan. Ya. Oke, coba sekarang kita lihat setelah kita lihat sektor publik ini bagaimana dengan manajemen asetnya. Ya, tadi secara teori udah dibahas ya definisinya. Oke, definisinya udah dibahas. Oke, coba kita lihat lagi dari manajemen aset ini seperti apa. Oke. Jadi si Brinkman ini mendefinisikan manajemen aset itu merupakan proses untuk mengelola permintaan ya, dan juga membantu dalam akuisisi, dalam pengambil alihan ya,
pengambil alihan, penggunaan ataupun pengeluaran aset ataupun pencairan aset ataupun penghapusan aset ya, disposal itu penghapusan ya, ataupun penghapusan aset untuk membuat ya, tujuannya untuk apa? Untuk pelayanannya itu diberikan secara maksimal. Oke. Terus untuk apa? Untuk mengelola resiko dan juga biaya dari aset tersebut. Bagaimana resikonya apa, terus pengelolaannya gimana, jangan sampai nanti biaya yang dikeluarkan besar. Itu manajemen aset ya. Misalnya Anda punya kendaraan, katakan di rumah ya. Bagaimana kendaraan ini kalau Anda urus, Anda rawat, ketika Anda mau jual lagi nilainya tidak jatuh gitu kan ya, resikonya tidak terlalu turun seperti itu. Nah, ini bisa dimulai dari awal ketika Anda membeli. Anda tidak akan mau membeli mobil yang nanti kalau dijual lagi nilai jualnya jatuh gitu kan. Berarti ya, itu yang dikatakan manajemen aset. Jangan sampai aset ini yang Anda miliki itu ketika dijual harganya jadi murah. Oke, itu kira-kira ya. Kita lanjut lagi terkait masih manajemen aset nih. Tadi selintas dibahas mengenai sektor publik apa ya. Kita balik lagi ke definisi dari manajemen aset. Nanti akan coba kita gabungkan ya. Nah, manajemen aset itu adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan aktivitas apa saja sih si manajemen aset itu? Satu, mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan. Oke, aset yang dibutuhkan oleh perusahaan ataupun oleh organisasi, oleh lembaga publik ini apa saja. Yang kedua, mau dibayarnya pakai apa? Kebutuhan dananya kan, berarti dananya dari mana. Terus yang ketiga adalah bagaimana cara memperoleh aset. Aset itu diperolehnya seperti apa gitu kan. Terus yang keempat, menyediakan sistem dukungan logistik dan pemeliharaan untuk aset. Ini jadi bagaimana si aset yang sudah dimiliki itu harus dikelola dengan dukungan dari tata cara pemeliharaannya mau seperti apa gitu kan. Jangan sampai aset sudah ada terus tidak dikelola. Misalnya Anda beli tanah terus tanahnya tidak Anda urus, tanahnya tidak ditanamin, nggak produktif jadinya itu aset itu. Yang kelima adalah penghapusan atau memperbarui aset sehingga secara efektif dan efisien dapat memenuhi tujuan. Oke, kurang N lagi nih. Misalnya Anda punya mobil nih, ketika mobilnya sering mogok, mobilnya sering ke bengkel segala macam, ya udah hapus saja, Anda jual. Nah, terus Anda belikan yang baru dan yakin bahwa itu Anda tidak terganggu aktivitasnya, secara efektif dan efisien mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai sarana transportasi untuk mencapai ke tempat pekerjaan Anda, misalnya seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi sebetulnya apa sih manajemen aset ini? So what gitu kan? So what? Jadi manajemen aset itu merupakan proses yang sistematik. Ini dirangkum ya, disimpulkan dari tadi penjelasan. Jadi manajemen aset itu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh aset yang dimiliki ya. Asumsi yang mendasar adalah bahwa aset ada untuk mendukung penyediaan pelayanan. Oke, jadi aset itu ada dalam mendukung penyediaan pelayanan, apalagi di sektor publik gitu kan ya. Anda punya inventaris kendaraan, Anda punya inventaris gedung, Anda punya inventaris peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang lainnya, itu menjadi aset sebagai sarana, sebagai alat untuk mendukung aktivitas Anda untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Tuh. Oke, coba kita lihat tujuannya dari manajemen aset ini untuk apa. Oke, jadi tujuan dari manajemen aset pertama adalah menunjukkan kejelasan status kepemilikan aset. Jadi kalau si aset itu dimiliki oleh kita, dibeli oleh kita, itu berarti jelas siapa yang memiliki dan bertanggung jawab atas aset tersebut. Nah, jadi aset itu harus jelas kepemilikannya gitu kan ya. Yang kedua adalah untuk menginventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai aset. Oke, kita konteksnya ke pemerintah nih ya. Mau daerah ataupun pusat sama saja sih. Jadi harus diinventarisir kalau kendaraan misalkan ya, masa pakainya berapa tahun, nanti setelah sekian tahun bahwa ini apakah mau dihapus
ataukah mau diperbarui, itu tergantung balik lagi ke manajemen yang ada pemerintahan daerah tersebut. Oke. Misalnya di desa ya, desa dikasih inventarisasi 10 motor. Nah, bagaimana 10 motor ini nanti diinventarisasi dan dihitung masa pakainya, misalnya 10 tahun. Setelah 10 tahun apakah mau dihapus dalam artian dijual dan dananya masuk ke kas daerah, kas desa, ataukah ini mau diganti, artinya yang lama dijual dijadikan DP ataupun tambahan untuk membeli aset yang baru. Selanjutnya mengoptimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan di mana aset yang berstatus idle capacity dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan yang ditetapkan. Artinya begini, kalau ada aset yang tidak menghasilkan, tidak produktif, ya ada asetnya tidak produktif, ya misalnya, itu harus dioptimalkan. Caranya gimana? Ya dengan manajemen aset. Gitu kan, bagaimana si aset ini bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa ada nilainya, ya. Itu harus ada manajemennya, harus dikelola. Jadi jangan sampai Anda membeli aset, ada di organisasi Anda, ada di desa, ada di kecamatan, ada di pemerintah daerah, tetapi nggak jugrug gitu kan. Tapi nggak jugrug, tapi tidak ada manfaatnya. Itu idle capacity jadinya. Jadi diam aja dia, kapasitasnya itu diam aja. Tujuan manajemen aset berikutnya adalah mengoptimalisasi ini. Oke, saya ini aja, mengoptimasi aset agar dapat mengidentifikasi dan mengetahui pemanfaatan untuk apa. Jadi harus diidentifikasi dengan manajemen aset ini, kita bisa tahu bagaimana si aset yang ada itu dioptimasi, oke, agar dapat mengidentifikasi dan mengetahui pemanfaatannya untuk apa. Jadi jangan sampai ada aset tapi nggak tahu untuk apa. Kayak monyet ngagugulung kalapa gitu kan, barangnya ada tapi nggak tahu cara menggunakannya gimana. Nah, peruntukan aset kepada siapa dan mampu mendatangkan pendapatan bagi pengelola aset. Misalnya dikasih mesin penggiling kopi gitu kan, tetapi tidak tahu cara menggunakannya, ya sama aja bohong gitu. Berarti harus ada dengan manajemen aset ini harus ada mungkin, oh ya oke, saya sekolahkan dulu nih orang jadi barista, sekolahkan dulu orang cara bikin roasting ya, ngerosting kopi. Ataupun bisa juga misalnya desa membuat kedai kopi seperti itu, karena kan sekarang itu udah zamannya dapat dana desa tuh, ada apa sih, badan usaha milik desa ya, ada badan usaha milik desa bikin kedai kopi segala macam, ya bisa menggunakan aset yang ada di pemerintah daerah asal dipisahkan dulu aja dengan penggunaan dari dana desa, manajemen lah asetnya untuk menghasilkan aset lagi. Oke. Selain itu, manajemen aset juga tujuannya untuk pengamanan aset. Oke, jangan sampai kalau aset tidak dicatat, tidak dikelola, bisa saja tuh dibawa oleh siapa saja tanpa ada yang tahu. Misalnya nih ada yang pinjam kendaraan dari desa, ya nggak tahu yang pinjamnya siapa, tidak dicatat. Nah, kalau hilang gimana? Siapa yang bertanggung jawab? Itu ya. Oke, selanjutnya tujuan dari manajemen aset ini adalah sebagai dasar penyusunan neraca dalam akuntansi. Nah, itu nanti terkait dengan pelaporan. Kalau ada manajemennya, ada pengelolaan yang jelas, administrasinya yang lengkap, ketika membuat laporan keuangan itu di neracanya mudah sekali gitu kan. Apa aset yang dimiliki, nilainya berapa, itu mudah. Ketika membuat laporan keuangan itu akan mempermudah sekali gitu kan ya. Oke, kita lanjut ke siklus dari manajemen aset. Oke, jadi siklus manajemen aset ya dalam menerapkan dalam melakukan pengelolaan aset ini terdapat beberapa tahapan. Jadi tidak bisa kita ngacak gitu kan, harus ada tahapannya pengelolaan aset ini. Setiap tahapan ini terhubung. Jadi dari satu ke yang lainnya itu merupakan suatu rangkaian ya. Jadi menjadi suatu siklus. Setidaknya sebetulnya sih di manajemen aset itu ada 8 tahapan ya, ada 8 tahapan. Tapi saya coba persingkat menjadi menjadi 5 tahapan saja gitu kan ya. Oke. Jadi dimulai dari
perencanaan ya, bagaimana tadi kan planning kan ya, kayak di awal sudah saya bahas bahwa ada yang namanya planning di dalam uh, manajemen aset itu. Pertama adalah perencanaan, apa saja yang dibutuhkan oleh kita. Oke, setelah dibutuhkan, nanti kita harus lihat dulu apakah dananya ada, kalau dananya dari mana sumbernya, terus bagaimana cara mendapatkan dana itu. Nah, perencanaan ini terkait harus sesuai dengan tujuan daripada organisasi kita, tujuan dari lembaga kita, tujuan dari institusi kita itu apa. Buatlah kebutuhan aset yang kira-kira bisa mendukung aktivitas kita. Oke, asetnya apa saja nih? Setelah itu baru kita ke dari mana sumber keuangannya, dananya dari mana, dibuatkanlah itu yang dikatakan tahap perencanaan. Setelah itu adalah pengadaan aset, pembelian. Nah, ini juga bukan hal yang sederhana. Dalam pengadaan aset harus dilihat vendornya siapa, siapa yang melakukannya, berapa harganya. Jadi nilai kompetisinya berapa segala macam itu harus betul-betul dipersiapkan gitu kan, dipersiapkan dari pihak manajemen, pihak internal kitanya itu terkait dengan pengadaan aset ini. Tidak sederhana itu asal butuh beli aja nggak bisa, tapi harus ada dulu ngelihat ke pasar dulu nih, harga pasaran berapa nih. Jangan sampai nanti kita beli kemahalan gitu kan. Selanjutnya setelah pengadaan selesai berarti si aset tersebut diinventarisasi. Biasanya kalau dalam lembaga yang sudah profesional dibikin kode si aset tersebut. Kalau aset bergerak kodenya apa, kalau aset tidak bergerak kodenya apa, terus jenis asetnya apa, itu dikasih barcode ya untuk mempermudah nanti dalam pencatatan. Nah, selanjutnya ini terkait dengan legal audit dari aset tersebut. Oke. Jadi harus jelas legal auditnya. Jadi harus jelas nanti kalau ada proses audit terhadap aset ini, kalau inventarisasinya udah benar itu akan mempermudah. Nah, selanjutnya si aset ini perlu ada penilaian setiap tahunnya. Apakah ada penyusutan atau tidak, harganya pasarannya berapa sekarang, itu harus dilihat juga. Untuk apa? Nanti terkait dengan pelaporan. Dalam laporan keuangan aset ini berapa sebetulnya aset yang kita miliki ya. Berikutnya adalah ciri-ciri dari manajemen aset. Oke. Jadi manajemen aset itu untuk apa? Satu, pengelola mengetahui barang atau aset apa saja yang dimiliki atau dikuasai. Oke. Jadi kalau ada manajemen aset itu mempermudah kita mengetahui ya apa-apa saja yang ada di dalam organisasi kita, lembaga kita apa saja. Yang kedua adalah bagaimana kondisi aset hari ini. Apakah masih bagus, apakah sudah rusak, apakah hilang. Oke. Nah, itu adalah hal yang menjadi indikator ya adanya manajemen aset. Kalau nggak ada manajemen aset kan nggak ketahuan nantinya. Oke, yang berikutnya adalah pengelola mengetahui berada di mana saja barang atau aset yang dimiliki. Nah, kalau barang yang bergerak misalkan, kalau kendaraan itu ada di mana, disimpan di mana. Kalau misalnya dalam aktiva tetap seperti tanah, itu berapa luasnya, di mana saja lokasinya itu harus diketahui. Baru itu kita katakan bahwa manajemen aset itu ada karena ciri-cirinya ini terpenuhi. Yang berikutnya adalah siapa yang bertanggung jawab dan memanfaatkan suatu aset tertentu. Tadi misalnya kendaraan, siapa yang menggunakannya, terus bagaimana tanggung jawabnya dan digunakan untuk apa. Kalau dikasih motor ya bukan untuk kepentingan ke pasar untuk di rumah tangganya, tapi motor diberikan kepada dia untuk kepentingan membantu operasional mobilisasi kebutuhan dari organisasi kita gitu kan, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi tolong dipisahkan, dalam manajemen itu ada kebutuhan pribadi, ada kebutuhan organisasi ataupun lembaga. Nah, manajemen aset ini contohnya itu adalah untuk membantu aktivitas dalam organisasi ya. Nah, yang berikutnya adalah mengetahui bagaimana pemanfaatan dari setiap aset yang dimiliki dikuasainya. Ya, berarti kan kalau ada aset yang diberikan dititipkan berarti kan harus diketahui juga untuk apa saja ya, manfaatnya untuk apa gitu kan ya.
Yang berikutnya, berapa nilai aset yang dimiliki dan dikuasai. Nah, itu ciri-cirinya itu harus diketahui juga. Setelah sekian lama itu nilainya berapa gitu kan ya. Jadi tidak bisa nilai itu bisa naik bisa turun. Kalau kendaraan misalnya nilainya pasti turun. Tapi kalau tanah itu nilainya bisa naik. Kalau gedung bisa turun karena ada penyusutan, ada rusak lah segala macam gitu kan ya. Terus berikutnya pengelola melakukan evaluasi secara reguler atas semua aset yang dimiliki dikuasai. Apakah masih sesuai dengan kebutuhan organisasi? Enggak. Kalau ternyata aset tersebut tidak bisa mendukung aktivitas, berarti harus dihapus ataupun dijual ataupun diganti ke aset yang lainnya. Selanjutnya adalah terkait dengan prinsip manajemen aset. Ya, jadi kalau kita bicara masalah prinsip-prinsip manajemen aset, itu prinsipnya itu pertama, keputusan manajemen aset adalah keputusan yang terintegrasi dengan perencanaan strategis. Oke, jadi nggak bisa mandiri, harus ada perencanaan yang lebih besarnya, yang strategisnya nanti didukung dengan uh, manajemen aset. Bagaimana dikelolanya? Oke. Berikutnya adalah keputusan perencanaan aset, ya, didasarkan atas evaluasi berbagai macam alternatif yang mempertimbangkan biaya siklus hidup aset, manfaat dan resiko kepemilikan. Itu. Jadi keputusan perencanaan aset ini seperti itu gitu kan, harus ada evaluasi dulu betul betul kita butuh atau tidak. Terus bagaimana siklus hidupnya, apakah kita rugi enggak kalau kalau aset seperti ini, manfaatnya apa, terus nanti kepemilikannya bagaimana. Itu manajemen aset. Terus yang ketiga adalah akuntabilitas. Nih yang penting nih akuntabilitas. Oke. Diterapkan di kondisi aset, penggunaan dan kinerjanya. Apa sih manfaat dari aset ini dan bagaimana nanti si aset ini bisa dipertanggungjawabkan? Itu terkait dengan akuntabilitas aset. Yang keempat, keputusan penghapusan itu harus didasarkan pada analisis terhadap metode-metode yang menghasilkan tersedianya pengembalian bersih dalam kerangka perdagangan yang wajar. Nah, misalnya mentang-mentang asetnya milik pemerintah daerah, ya udah dibelinya murah saja gitu kan oleh stafnya, oleh PNS-nya yang bekerja di sana. Nggak bisa seperti itu karena ada mekanismenya, nilai pasarnya berapa. Jadi ketika dijual pun juga harus sesuai dengan nilai pasar, jangan terlalu jauh-jauh amat gitu kan ya. Nah, struktur pengendalian yang efektif diterapkan untuk manajemen aset. Jadi ada controllingnya yang efektif, itu kan bagaimana cara pengelolaannya yang efektif dari manajemen aset ini. Nah, berikutnya terkait dengan sasaran dari manajemen. Oke, jadi sasaran manajemen aset itu adalah sasaran dari manajemen aset untuk mencapai kecocokan, kesesuaian ya, sebaik mungkin aset dengan strategi penyediaan pelayanan. Jadi tadi ada strategi dulu, terus kita ada manajemen asetnya. Nah, itu harus cocok, harus sesuai manajemen aset itu dengan strategi yang ditetapkan gitu kan ya. Nah, hal ini diprediksikan pada saat pemeriksaan atau pengujian dari alternatif penggunaan aset. Di awal itu sudah diprediksi dulu. Oke, kalau ini begini, kalau ini begini. Nah, itu. Harapannya untuk apa? Pada solusi non aset akan memungkinkan penyediaan pelayanan dengan biaya terendah. Oke. Jadi ini nanti terkait dengan pembiayaan, jangan sampai terlalu mahal. Nah, aplikasi dari teknik ini itu namanya adalah biaya siklus hidup, life cycle costing. Bagaimana biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan aset ini bisa bermanfaat, gitu kan ya. Dan penyusunan kerangka akuntabilitas yang memadai merupakan hal yang integral untuk mencapai pemahaman tersebut. Artinya dari pengelolaan aset ini jelas sasarannya, targetnya itu jelas ke sana, bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pemeliharaan aset ini ya, life cycle costingnya itu jelas gitu kan ya. Untuk apa? Akuntabilitas, pertanggungjawabannya itu bisa jelas, oke, bisa ditilai dan juga ada jelas kerangkanya, acuannya jelas gitu kan ya. Nah, implementasi yang efektif dari prinsip ya akan mengarahkan biaya-biaya penyediaan pelayanan kepada, kalau efektif nih ya, penurunan permintaan terhadap aset baru dengan mengadopsi solusi non aset. Apa sih maksudnya non aset?
Jadi bagaimana yang selain aset nanti bisa dipergunakan untuk penyediaan pelayanan ini. Kita tidak perlu mengadakan aset baru, tapi dengan perencanaan yang strategis itu bisa meningkatkan kuantitas ataupun kualitas dari aset tersebut, ya. Berikutnya adalah maksimalisasi potensi manfaat dari aset-aset yang telah ada. Nih ya, kalau manajemen asetnya itu bagus, prinsip-prinsipnya sudah tercapai gitu kan ya, ciri-cirinya itu kelihatan bahwa eee, asetnya itu bisa dimaksimalkan. Terus bisa juga penekanan biaya keseluruhan dari pemilikan aset melalui penggunaan teknik biaya siklus hidup tadi. Jadi jangan sampai biaya yang dikeluarkan terlalu boros gitu kan ya. Karena kita udah tahu, manajemen siklus si aset ini misalnya Eee, digunakan selama 10 tahun. Nah, selama 10 tahun ini, kalau lewat dari 10 tahun misalkan ya, tahun ke-11, itu sudah banyak akan terjadi perbaikan lah, segala macam. Nah, sebaiknya ya udah, kalau siklus hidupnya itu selama 10 tahun dipersiapkan juga biayanya itu untuk 10 tahun. Selesai itu, ya dihapus, dijual, atau diganti dengan aset yang baru. Nah, untuk memastikan perhatian atau fokus yang tajam atas hasil dengan penyusunan pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang jelas untuk aset ini. Jadi harus jelas dulu gitu kan ya, pertanggungjawabannya bagaimana kan, jadi harus dari awal tuh sudah jelas dulu gitu kan, pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya untuk aset itu harus bagaimana. Oke. Baik, kita lanjut ke manajemen aset pemerintah daerah. Kita coba fokuskan nih ke pemerintah daerah. Oke, kita ke pemerintah daerah ataupun pemerintahan lah katakan, manajemen aset di pemerintah. Oke. Kalau bicara pemerintah, pemerintah memiliki aturan, pemerintah memiliki undang-undang, memiliki regulasi yang dikeluarkan oleh baik setingkat menteri, oke, ataupun setingkat presiden, ataupun juga bisa setingkat pejabat yang ada di pemerintah daerah. Misalnya Pemda ada perdanya, ada peraturan daerahnya ya. Oke, coba kita lihat dulu dari peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah terkait dengan aset itu tercantum di peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara daerah ataupun daerah ya. Pada pasal 3 ayat 2 itu menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik negara ataupun daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, penggunaan sama dengan pemanfaatan ya, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, penata usahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Udah jelas sekali ini di peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 ini bagaimana si aset tersebut dikelola ataupun manajemen aset pemerintah daerah itu seperti ini gitu kan ya. Aturannya jelas. Sekarang coba kita lihat aturan yang lain yaitu Permendagri. Oke, apa bunyi dari Permendagri? Oke. Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah itu dijelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah meliputi sama saja sebetulnya sih ya, perencanaan kebutuhan apa saja ya dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan ya. Pemindah tanganan ada juga pemindah tanganan bagaimana si aset tersebut pindah ke yang lain. Terus pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan juga pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Itu harus jelas. Kalau asetnya dipergunakan dengan tidak baik, terus ada permasalahan itu harus ada tuntutan ganti rugi atas aset tersebut. Oke. Oke, coba kita jelaskan satu persatu ya. Ini dari kedua peraturan ini, pertama dari peraturan pemerintah dan yang kedua adalah peraturan Permendagri ya. Permendagri. Jadi apa saja sih sebetulnya? Pertama adalah perencanaan kebutuhan.
Oke, perencanaan kebutuhan menurut Mardi Asmo nih. Pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan. Harus direncanakan dulu beli aset itu untuk apa gitu kan ya. Nah, perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Jangan sampai barang yang sudah ada dibeli lagi, itu maksudnya. Jadi harus ada di perencanaan dulu. Jadi perencanaan ini sangat penting. Untuk apa? Jangan sampai nanti yang dibeli tidak bisa dipergunakan, yang dibeli tidak ada manfaatnya. Berarti harus ada perencanaan. Berikutnya perencanaan kebutuhan itu apa? Perencanaan kebutuhan itu disusun dalam rencana kerja dan anggaran RKA ya. Kalau di dalam pemerintah itu ada RKA-nya dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang sudah ada. Nah, kita sudah dimiliki apa saja nih si barangnya itu. Terus perencanaan ini juga harus berpedoman pada standarisasi barang dan standarisasi kebutuhan barang sarana prasarana perkantoran. Misalnya nggak bisa tiba-tiba suatu dinas instansi butuh helikopter, harus sesuai juga dengan kebutuhan. Misalnya dinas apa sih, perdagangan butuh helikopter agar mudah memantau, dinas pertanian memantau lahan pertanian, nggak bisa. Itu namanya pemborosan nantinya, biaya beli bahan bakarnya, biaya perawatannya, seperti itu. Kalau dinasnya ataupun instansinya badannya itu seperti sekelas BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mungkin bisa membutuhkan helikopter. Kalau daerahnya itu daerah pegunungan yang susah dicapai oleh kendaraan darat ya, berarti emang perlu itu kendaraan seperti helikopter. Jadi harus ada penilaian dulu lah, harus ada perencanaan dulu. Jadi tidak bisa sekonyong-konyong, dan itu pun juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Butuh sih butuh, perlu sih perlu. Misalnya helikopter tadi, kalau daerahnya tidak mampu untuk membeli bagaimana? Kecuali kalau ada subsidi dari pemerintah pusat. Oke. Bagaimana kita lihat dengan peraturan presiden? Nih, peraturan presiden nomor 8 tahun 2006. Nah, berdasarkan peraturan presiden ini ya, ini merupakan perubahan keempat ya atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Barang atau jasa ya. Jadi pengadaan barang jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang ataupun jasa yang dibiayai dengan APBN ataupun APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa ataupun oleh pihak ketiga, baik oleh konsultan ataupun perusahaan. Itu pengadaannya bisa langsung dilakukan oleh instansi tersebut, bisa juga menggunakan jasa pihak ketiga, baik konsultan ataupun perusahaan yang bersedia untuk mengisi melalui mekanisme lelang. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007. Nah, menurut Permendagri mengenai pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, ya, jadi pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa ya. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif, dan juga akuntabel. Wah, ini kompleks banget, ini lengkap banget gitu kan ya. Jadi barang pengadaan itu harus efektif dan efisien. Jangan sampai yang dibeli tadi tidak sesuai gitu kan ya dengan kebutuhan ataupun tidak terpakai. Dan harus transparan, jangan sampai ada dusta di antara kita gitu kan. Jadi setiap pembelian itu harus diketahui oleh pihak lain, apalagi kalau pemerintah daerah, itu keterbukaan publik itu penting. Jadi transparan dan terbuka itu artinya masyarakat mengetahui apa yang dibeli oleh pemerintahnya, untuk melayani apa, kebutuhannya untuk apa manfaatnya bagi saya gitu kan, untuk masyarakat gitu kan ya. Dan juga bersaing. Artinya proses pengadaan dari barang ini dibuka ke umum. Oke, misalnya silakan jangan sampai ada harga beli yang terlalu mahal nanti. Ya, jadi bersaing dengan pihak yang lain gitu kan ya. Terus adil dan tidak diskriminatif dan akuntabel. Jangan sampai barang yang dibeli itu malah merugikan pihak yang lain, instansi yang lain gitu kan ya. Dan juga pembelian ini akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan.
Oke. Berikutnya, menurut teori Mardiasmo 2004 menjelaskan bahwa pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender. Nah, jadi tidak bisa semena-mena nih dinas ataupun instansi membeli barang, bukan ya. Jadi dia bisa mematok seenaknya harga barangnya. Oke. Tetapi coba dilakukan dengan sistem tender atau compulsory competitive tendering contract. Jadi ada pihak ketiga yang bisa menawarkan dengan harga yang bisa lebih murah ya dengan kualitas yang sama gitu kan. Tapi jangan murah juga kualitasnya jelek. Makanya proses tender itu proses nanti screening, kita cari mana yang lebih murah harganya dan juga kualitasnya tetap sama bagus ya. Hal tersebut dilakukan supaya apa? Supaya pemerintah daerah tidak rugi dan nanti dampaknya itu akan merugikan masyarakat juga. Kenapa? Karena uangnya dari rakyat melalui pajak dan pelayanan yang juga diberikan kepada masyarakat. Jangan sampai nanti pelayanan tidak maksimal terhadap masyarakat. Yang ketiga adalah pengamanan dan pemeliharaan. Bagaimana si aset tadi itu dijaga ya dan juga dipelihara, jangan sampai nanti tidak jelas gitu kan, rusak segala macam. Nah, ini balik lagi ke Permendagri nomor 17 tahun 2007 mengenai pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Jadi pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna ya. Berdaya guna berarti bisa dioperasikan, bisa dimanfaatkan dan juga berhasil guna, ada manfaatnya ya. Pengamanan adalah kegiatan ataupun tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administrasi dan tindakan upaya hukum. Itu ya. Jadi jangan sampai barang milik daerah tiba-tiba diklaim diakui oleh pihak lain. Ya, harus ada pemeliharaan, ya harus ada pengamanan dari barang ataupun aset tersebut. Oke, kita lihat secara teori seperti apa sih ini selain secara undang-undang tadi. Oke, menurut teori nih, Siregar 2004 mengatakan bahwa legal audit ya, harus ada legal audit nih, merupakan suatu ruang lingkup untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal mengenai prosedur penguasaan ataupun pengalihan aset seperti status hak penguasaan yang lemah, aset yang dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain-lainnya. Makanya perlu di sini adalah legal audit. Yang kedua, Mardiasmo mengatakan bahwa pengamanan aset daerah merupakan salah satu sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah. Oke, jadi pengelolaan aset daerah ini harus jelas diamankan. Oke. Nah, caranya bagaimana? Harus dibuatkan strateginya. Nah, bagaimana si aset ini bisa tetap terjaga, terpelihara dan manfaatnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oke. Selanjutnya keempat adalah inventarisasi. Oke. Nah, ini tercantum dalam peraturan pemerintah ya, nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara ataupun daerah dan juga di dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Inventarisasi itu adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, ingat ya. Satu adalah pendataan, inventarisasi itu. Yang kedua adalah pencatatan. Oke, yang ketiga adalah pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Itu intinya. Itu disebut dengan inventarisasi. Oke. Menurut teori, menurut Mardiasmo, bahwa pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan yang dimilikinya. Itu ada di tahap inventarisasi ya, yang seperti itu. Untuk mengetahui itu inventarisasi. Kalau nggak diinventarisasi ya nggak tahu berapa banyak barang yang dimiliki. Baik yang dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Nah, untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Oke. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksud ini itu memperoleh apa? Informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir
Jadi harus up to date, ya harus up to date, itu harus betul-betul informasi yang sekarang gitu kan. Jangan sampai informasi yang 3 tahun ke belakang baru kita tahu gitu kan ya. Ini pemerintah daerah juga kadang-kadang mereka mengupload laporannya itu suka seenaknya. Kalau di pemerintah daerah itu laporan yang seharusnya 2021 itu sudah ada sekarang, ya di tahun 2002, ini tahun 2018 baru ada sekarang, kan itu nggak update jadinya informasinya itu ya. Jadi itu akan menjelaskan apa yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Oke, sebelum lanjut, iklan dulu, minum dulu, haus. Oke, yang berikutnya adalah penilaian. Oke, bagaimana terkait dengan penilaian? Balik lagi ke aturan nih. Menurut peraturan pemerintah tahun nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara dan juga Permendagri 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Jadi penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data, fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode ataupun teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Gini, kalau barang seperti misalnya tanah itu ada NJOP-nya dinilai dari sana, ataupun harga pasar sekarang berapa, gitu kan. Ada metodenya. Kalau barang untuk kendaraan yang bergerak seperti itu ada yang namanya penyusutan, ada aturan akuntansinya seperti apa untuk melakukan penyusutan barang. Nah itu, jadi penilaian ini harus didasarkan dari cara ya peraturan yang ada. Oke, kita lanjut ke penilaian lagi menurut dari NJOP ya. Jadi tadi udah saya jelaskan bahwa untuk diketahui nilai maka barang milik negara secara periodik harus dilakukan penilaian, baik oleh pengelola barang ataupun melibatkan penilaian independen. Ada akuntan publik lah atau siapa yang bisa melakukan penilaian sehingga dapat diketahui nilai barang milik negara secara tepat. Untuk penilaian jumlah tanah misalnya ya ataupun bangunan bisa menggunakan patokan NJOP ataupun nilai jual objek pajak. Oke. Oke, jadi secara teori penilaian itu menurut Siregar, penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Jadi untuk itu si pemerintah daerah ataupun pusat dapat melakukan outsourcing cara penilaiannya ya. Jadi dia bisa menggunakan tenaga profesional independen ya kepada konsultan ataupun penyedia layanan ya yang profesional dan independen. Oke. Jadi jangan sampai dinilai oleh sendiri untuk kepentingan sendiri, padahal itu nanti salah dalam menilainya. Nah, hasil dari nilai tersebut ya akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi aset yang akan dijual. Jadi kalau dijual nanti tidak kerendahan misalnya nih. Kenapa harus pihak luar yang independen dan kenapa pihak yang profesional? Karena ada kebutuhan kepentingan pribadi ya, misalnya mobil. Ya udah ini jual aja. Dinilai padahal harga mobilnya itu 80 juta. Dinilai aja 30 juta. Ternyata dibelinya oleh orang internal juga. Berarti kan itu betul-betul adalah penyalahgunaan gitu kan ya. Jadi penilaian aset tidak bisa seperti itu, harus oleh pihak luar yang tahu paham tentang cara menilai aset. Dan nanti ketika dihapus pun dijual pun juga harganya akan bagus dan manfaatnya akan kembali digunakan oleh daerah ataupun oleh pemerintah itu sendiri. Jadi tidak ada kesewenang-wenangan dan abuse of power. Oke, penyalahgunaan kekuasaan gitu kan. Karena dia berkuasa bisa seenaknya barang itu dihapus dijual akhirnya diambil sendiri, dimiliki sendiri. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi penggunaan aset ya penilaian aset itu harus betul-betul sesuai dengan penilaian yang dilakukan secara profesional dan independen. Oke, selanjutnya bagaimana dengan pemanfaatan? Jadi pemanfaatan aset kita merujuk ke peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 dan juga Permendagri nomor 17 tahun 2007.
Jadi pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dalam bentuk sewa, pinjam, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangunan guna serah dan juga bangunan serah guna dengan tidak menghilangkan status kepemilikannya. Nah, itu pemanfaatan ya. Jadi kalau si pemerintahnya tidak sanggup, tidak bisa mengelola, bisa dikerjasamakan, bisa digunakan dengan pihak lain gitu kan ya. Selama itu ada nilainya dan itu ada manfaatnya bagi pemerintah daerah tersebut. Bentuk pemanfaatannya itu pertama bisa sewa. Oke. Apa itu sewa? Sewa yaitu pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan penerimaan imbalan uang tunai. Jadi kalau disewakan berarti si pemerintah itu mendapatkan uang dari yang menyewanya. Oke. Ini. Oke, jadi saya coba jelaskan satu persatu ya. Yang kedua adalah pinjam pakai. Apa itu pinjam pakai? Pinjam pakai yaitu penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah ya, misalkan pemerintah Garut dengan pemerintah Bandung, oke, ataupun antar dua instansi kayak gitu kan ya. Dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola. Itu pinjam, namanya juga pinjam ya. Kalau Anda pinjam misalkan pinjam gunting, ya setelah selesai dipakai dikembalikan. Nah, seperti itu. Itu kan ya. Oke. Jadi itu yang namanya pinjam pakai. Aduh, ini ribut banget di belakang anak-anak nih. Oke, nggak apa-apa. Itu hitung backsound lah. Backsound ada anak saya lagi apa itu lagi ramai sama kakaknya. Oke, itu pinjam pakai ya. Terus kerjasama pemanfaatan. Nah, kerjasama pemanfaatan itu pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah yang bukan pajak ataupun pendapatan daerah dan bersumber pembiayaan lainnya. Nah, jadi kalau kerjasama pemanfaatan itu dimanfaatkan oleh pihak lain dan nanti pemerintah daerah bisa mendapatkan manfaat ya dari kerjasama pemanfaatan tersebut. Yang keempat adalah bangunan guna serah. Oke. Bangunan guna serah yaitu pemanfaatan barang milik daerah ya, berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali ya, diserahkan kembali tanah beserta bangunannya dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu. Itu. Oke, jadi bangunan guna serah setelah digunakan diserahkan gitu kan. Oke. Nah, apa bedanya dengan bangunan serah guna? Oke, ini ada dua kata yang dibalik tapi maknanya agak sedikit berbeda. Bangunan guna digunakan terus diserahkan, terus bangunan serah guna. Nah, kalau bangunan serah guna yaitu pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan atau sarana berikut fasilitasnya ya. Dan setelah selesai pembangunan diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Jadi kalau serah guna itu diserahkan ke pihak lain untuk digunakan ya. Itu beda ya. Jadi saya ulangi ya. Bangunan serah guna pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain ya, dimanfaatkan oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan ataupun sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunan ya, setelah selesai pembangunan diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain gitu kan ya, dalam jangka waktu tertentu yang disepakati itu ya. Oke, next tentang pengawasan dan pengendalian. Oke, pengawasan dan pengendalian menurut peraturan Menteri Dalam Negeri tahun nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah bahwa pengawasan dan pengendalian merupakan suatu usaha ataupun kegiatan untuk
menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan apa? Merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Nah, itu pengawasan dan pengendalian itu balik lagi ke aturan yang sudah ditetapkan. Apakah sesuai enggak dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Itu pengawasan dan pengendalian. Next, itu masih terkait dengan pengawasan pengendalian, tapi secara teori Oke, berikutnya tentang sistem informasi dan data. Nah, untuk mencapai tujuan pengelolaan aset secara terencana, terintegrasi dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam tempo yang singkat, diperlukan suatu sistem informasi pendukung untuk pengambilan keputusan atas aset ataupun kalau dalam bahasa Inggrisnya itu decision supporting system yang disebut sebagai sistem informasi manajemen aset. Nah, itu menurut si Regar tahun 2004 ya. Karena bagaimana si Mardiasmo berpendapat tentang sistem informasi ini. Jadi Mardiasmo mengatakan bahwa pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat pengambilan keputusan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi sistem informasi data itu penting dimiliki oleh pemerintah. Tujuannya untuk apa? Agar dapat dikelola secara efektif dan efisien. Jadi sistem ini bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban ya seperti apa. Selain itu juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan. Jadi jangan sampai nanti mengambil keputusan atas dasar ngawang-ngawang gitu kan, tidak didasarkan dari data dan informasi yang ada ya. Mengenai misalnya apa sih yang dibutuhkan oleh instansi ini, terus estimasi barangnya bagaimana, kebutuhannya apa saja, terus nanti dalam menyusun APBD juga udah gampang kan kalau sistem informasinya sudah jelas. Berikutnya, nah udah mau selesai ini, penghapusan. Apa yang disebut dengan penghapusan? Jadi berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik daerah dan juga Permendagri nomor 17 tahun 2007 ya, bahwa penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna dan atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Misalnya dinas tertentu dia dibebankan untuk mengurus dan mengelola barang untuk pelayanan publik. Nah, penghapusan itu melepaskan tanggung jawab dari dinas tersebut. Oke, caranya bagaimana? Ya caranya bisa dijual ataupun bisa juga digantikan ke aset yang lainnya. Oke, secara teori nih si Mardiasmo bilang bahwa penghapusan aset daerah merupakan salah satu sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam administrasi mengenai kekayaan daerah. Oke, jadi penghapusan ini sasaran strategis juga ya, dia harus dicapai, harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Agar apa? Agar pengelolaannya itu tertib administrasi gitu kan. Jadi jangan sampai ada aset yang hilang segala macam. Oke, selanjutnya closing remark nih. Kesimpulannya bagaimana? Jadi kesimpulannya ya, aset merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat ya. Dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Nah, itu kalau dijual kembali ya, jadi ada nilainya. Oke, demikianlah untuk materi kita hari ini tentang manajemen aset daerah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.